Selamat pagi saudara, kembali berjumpa di Kompas Bisnis Sapa Indonesia pagi hari ini. Saya Paskalis Siswari. Saudara, Garuda Indonesia akhirnya bebas dari jerat pailit setelah mayoritas kreditur setuju pada proposal rencana perdamaian utang di PKPU. Ini tentu jadi harapan besar untuk Garuda Indonesia. Maskapai plat merah ini bisa lepas landas lebih tinggi lagi, memperbaiki kinerja yang selama ini menggerogoti tubuh Garuda Indonesia. Kita bahas pagi ini saudara. Yang pertama, sebenarnya total utangnya ada berapa sih yang kemarin akhirnya voting di PKPU pada pekan lalu. Nah, jadi total ada 501 kreditur dengan total utang mencapai 142,42 triliun rupiah. Ini adalah detailnya. Jadi preferen totalnya 23 jumlahnya dengan tagihannya nominalnya 3,95 triliun. Lalu ada lesor 123 buah dengan total tagihan 104,37 triliun rupiah dan non lesornya 355 dengan tagihan 34 triliun rupiah. Nah, pekan lalu voting dilakukan di PKPU dari total kreditur ini akhirnya ada 347 kreditur menyetujui rencana perdamaian. Artinya setara dengan sekitar 95% dari seluruh suara kreditur konkuren yang hadir pada rapat pekan lalu. Ada 4 mekanisme yang akhirnya diberikan oleh Garuda proposal kepada mereka, yaitu mekanisme penyelesaian utang. Yang pertama, ini utang dilunasinya bertahap sesuai kas operasional tanpa ada pengurangan utang atau istilahnya adalah haircut. Nah, yang kedua dan ketiga ini tanpa haircut, tapi yang kedua utang jadi dikonversi ke ekuitas. Lalu yang ketiga, utangnya dimodif jadi ketentuan pembayaran baru jangka panjang. Ini yang kedua dan ketiga adalah tanpa haircut. Nah, mekanisme keempat yang ditawarkan Garuda adalah mekanisme dengan haircut, lalu sisanya diselesaikan dengan bentuk surat utang baru dan juga ekuitas. Nah, Menteri BUMN Erick Thohir ini mengapresiasi putusan PKPU pada pekan lalu dan tentunya berharap ini bisa membuat kinerja Garuda Indonesia semakin baik. Terima kasih tentunya kepada para kreditur yang telah mendukung Garuda hingga ke titik seperti hari ini yang kita harapkan. Dan tentu dukungan ini akan terus mengalir hingga tahap di mana Garuda tentu mulai melaksanakan langkah-langkah strategis yang telah dirancang dalam rencana bisnis ke depan guna menjadikan Garuda sebagai entitas bisnis yang lebih agile, adaptif, dan berdaya saing. Putusan damai ini tentu jadi harapan besar. Garuda punya energi lebih baik lagi dan lebih besar lagi untuk terbang tinggi dan menjalankan bisnis yang lebih sehat. Kami punya catatan saudara, kinerja Garuda Indonesia yang dicatat pada kuartal 3 tahun lalu atau September 2021, pendapatannya adalah 568 juta dolar. Ini untuk pendapatan di kuartal 3 2021. Sementara rugi masih mencetak sekitar 1,66 miliar dolar di kuartal 3 2021. Garuda Indonesia juga mencatatkan jumlah penumpang di September 2021 adalah 3,3 juta penumpang. Saham Garuda Indonesia, jadi kalau bicara soal Garuda Indonesia sebagai perusahaan publik tentu tidak lepas dari saham Garuda Indonesia. Nah, sebagai informasi saudara, kita lihat dulu pergerakannya. Kalau Anda melihat ini dari tahun lalu di 2021 hingga pada saat ini saham Garuda Indonesia masih disuspend Bursa Efek Indonesia 18 Juni tahun lalu. Ada kesalahan sedikit saudara, ini tahun 2022 berarti pada hari ini tepatnya di Senin pada hari ini saham Garuda Indonesia masih disuspend dengan angka terakhir adalah 222. Saat ini publik memegang 11,2% saham Garuda Indonesia, sementara yang paling besar adalah pemerintah dengan angka 60,5% dan 28,26% dipegang oleh Trans Airways. Pertanyaannya setelah putusan PKPU ini, apakah akhirnya suspensi ini akan dicabut? Karena sebenarnya saham Garuda Indonesia di tahun lalu kenapa disuspend adalah karena Garuda Indonesia menunda pembayaran kupon sukuk. Ini akan jadi semoga presiden baik, suspennya bisa dicabut Garuda Indonesia dengan adanya putusan PKPU. Lalu setelah ini, setelah PKPU akhirnya meloloskan, Garuda Indonesia lolos dari jerat pailit, apa rencana Garuda Indonesia? Kami akan berbincang langsung dengan Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra. Selamat pagi Pak Irfan. Selamat pagi. Selamat pagi.
Terima kasih sudah berbagi waktu di Kompas Bisnis dan selamat tentunya Pak dengan putusan PKPU kemarin yang sudah ketok palu. Yang dinanti adalah langkah selanjutnya dari Garuda Indonesia. Apa Pak Irfan? Saya boleh bicara sebelum langkah selanjutnya, karena ini ada yang perlu saya klarifikasi terkait dengan di PKPU ya. Jadi PKPU ini adalah restrukturisasi hutang. Ya, jadi hutang kita yang tadi disebutkan cukup besar ini akhirnya kita bisa restrukturisasi dan komponennya, mohon maaf saya sedikit koreksi, ada 3 komponen tergantung daripada tipe kreditur kami. Jadi kreditur yang pertama adalah kreditur yang utang kami ke mereka adalah di bawah 255 juta rupiah. Ini akan kita bayarkan penuh setelah proses homologasi ini. Yang kedua adalah perbankan dan juga BUMN. Inilah yang hutangnya kita panjangkan menjadi 22 tahun dengan bunga 0,1% per tahun. Nah, yang ketiga ini adalah hutang para kreditur lain yang di atas 255 juta, pemegang sukuk, lessor, MRO, penyewa manufacturing pesawat, ini yang restrukturisasi hutangnya kita haircut. Dan haircutnya itu terdiri dari 2, komponennya dapat 2 ya. Yang pertama adalah bonds sebesar 825 juta untuk semuanya ya. 825 juta selama 9 tahun dengan bunga 6,5% dan 330 juta ini akan dikonversi menjadi saham di Garuda. Jadi kalau kita lihat ini memang salah satu restrukturisasi yang dalam, sangat dalam dengan recovery rate sekitar 19 atau 20%. Jadi 80% hutang kita dalam hal ini hilang dan alhamdulillah kemarin proposal perdamaian kita setelah 6 bulan negosiasi itu diterima oleh mayoritas. Nah, kedepannya bagaimana? Yang pertama tentu saja tadi seperti disebutkan mengenai harga saham yang disuspend. Tentu saja kita akan terus-menerus berkomunikasi dengan otoritas bursa untuk memastikan bahwa apa yang terjadi di PKPU ini memberi sinyal positif. Walaupun pemegang sukuk ini tidak hadir di dalam proses PKPU ini. Tetapi secara hukum di negara kita, begitu diputuskan PKPU ini sah, seluruh pihak yang memiliki hutang ke Garuda harus mengikuti ini. Kita terus-menerus nanti akan diskusikan kerjasama koordinasi dengan otoritas bursa untuk memastikan bahwa suspensi ini bisa dicabut, ya kan. Yang kedua tentu saja kita akan terus segera menyelesaikan persoalan eksekusi daripada keputusan PKPU yang insya Allah akan dilakukan siang ini. Dan kita punya waktu 30 hari untuk konsolidasi dengan semua pihak, termasuk di dalamnya mereka yang tidak hadir atau mereka yang tidak ikut dan berpartisipasi di PKPU ini. Nah, dan ketiga tentu saja bagian dari diskusi berkelanjutan kami dengan pemegang saham, kita akan mengeksekusi dan memohon kepada pemegang saham sesuai dengan statement dan pernyataannya mereka adalah PNM sebesar 7,5 triliun akan dicairkan begitu terjadi kesepakatan perdamaian dengan seluruh kreditur. Dan kemungkinan PNM-nya berarti tahun ini, Pak? Harus tahun ini karena ini kan tahun anggaran tahun ini. Di saat yang sama apakah akan ada perbaikan manajemen keuangan, Pak? Ini tentunya harapannya agar badan Garuda ini lebih sehat. Oh ya, itu pasti ya, karena seluruh kesepakatan atau persetujuan perdamaian ini mohon jangan disalahartikan bahwa para kreditur ini tidak punya pilihan lain. Kita 6 bulan diskusi, mereka membahas, melihat bisnis plan kita, memberi kepada kita challenge yang sangat berat, dan akhirnya mereka menyetujui. Jadi yang paling penting adalah di bisnis plan kita akan fokus ke profitability. Kita hanya akan terbang dan melayani penerbangan di rute-rute yang bisa mendatangkan keuntungan. Tetapi tentu saja ini dengan dasar yang sangat kuat, yaitu negosiasi kita mengenai hutang dengan para lessor, yaitu penyewa pesawat. Itu pada saat yang bersamaan kita juga melakukan
negosiasi dan memperoleh kesepakatan dengan harga sewa baru yang jauh lebih rendah dibandingkan selama ini yang Garuda alami. Jadi kita memperoleh kesepakatan bukan cuma utang kita sama lessor yang kita selesaikan atau kita haircut, tetapi juga ke depannya kita memperoleh harga sewa yang jauh lebih rendah sehingga memungkinkan kita bisa menghasilkan keuntungan. Namun demikian Garuda tidak akan fokus ke terbang kemana-mana, kita akan review satu demi satu rute-rute kita akan review kargo kita akan fokus ke domestik, tapi tentu saja kita akan tetap melayani rute-rute internasional. Berarti ada kemungkinan pengurangan rute dari rute yang selama ini dilayani Garuda? Bisa jadi, tetapi kami melihat bahwa apa yang selama ini kita layani, selain sudah mulai menghasilkan keuntungan, tentu saja kita harus kerja untuk memastikan itu menghasilkan keuntungan. Tapi bila tidak bisa beroleh keuntungan, tentu saja kita akan mereview dan melihat dan fokus ke rute-rute yang lain. Oke, kalau dan kita akan serahkan kepada anak perusahaan kita, yaitu Citylink, untuk lebih bisa menggarap itu. Oke, kalau jumlah maskapai Pak, apakah akan ada penambahan? Tadi kan harga sewanya bisa lebih rendah, sementara saat ini kayaknya orang-orang udah mulai wisata, harga tiket malah makin tinggi nih Pak. Ini apakah karena kekurangan maskapai dan akhirnya Garuda bisa menambah dan memenuhi demand dengan menambah maskapai Pak? Ya, jadi kita akan tentu saja hasil kesepakatan PKPU ini memungkinkan kita untuk menambah pesawat kita untuk memberikan pelayanan kepada publik di Indonesia maupun ke internasional. Soal harga tinggi ini, mohon jangan salah, Garuda tidak pernah menyalahi aturan apapun dan tidak akan menyalahi aturan mengenai penentuan tarif batas atas yang sudah ditentukan oleh Kementerian Perhubungan. Kita ada sedikit kenaikan, dan ini kenaikannya sifatnya sementara terkait dengan peningkatan harga aftur yang cukup signifikan ya, dan ini semuanya secara aturan. Aturannya sudah jelas dan kita taat pada aturan-aturan itu. Oke, jadi harga tiket mahal nih bukan karena demand-nya tidak ketemu dengan supply-nya? Oh, bukan, itu bukan tipe kita ya. Itu bukan tipe kita, mempermainkan demand terus kemudian menjaga supply. Memang kita punya keterbatasan pesawat, tetapi kita akan terus-menerus taat pada aturan, khususnya untuk penerbangan domestik ya. Oke, kalau sekarang total berapa Pak Irfan maskapai yang dimiliki Garuda? Kita ada sekitar 35 pesawat yang kita layani, insya Allah dalam waktu nggak terlalu lama lagi kita akan perlahan-lahan aktifkan pesawat-pesawat yang saat ini statusnya non-serviceable untuk menjadi serviceable dan bisa diterbangkan dengan aman. Ini juga sesuai dengan hasil PKPU ini, jadi secara perlahan kita akan tingkatkan. Kira-kira tahun ini targetnya berapa Pak penambahannya? Kita berharap di angka kisaran 50 sampai 60. Saat ini kita terbangkan sekitar 35 pesawat, tapi yang paling penting adalah kita bisa memaksimalkan ya demand atau kebutuhan publik. Oke, berarti hampir 2 kali lipat kenaikannya, tapi apakah Pak Irfan atau Garuda Indonesia sudah melihat potensi-potensi wilayah-wilayah yang kemungkinan bisa menguntungkan Garuda di sepanjang tahun ini dan ke depannya tentunya? Oh, pastinya. Tapi tidak akan saya sampaikan di sini, nanti bisa menjadi bahan buat para kompetitor kita. Karena kayaknya semakin banyak juga Pak kompetitor dari Garuda Indonesia sekarang. Oh, silakan. Kita akan bermain dengan cara kita akan melayani publik dengan cara kita. Tapi memang kita tidak akan bermain di ranah harga, karena kami bukanlah sebuah perusahaan yang percaya mengkomoditisasi produk adalah sebuah keunggulan masa jangka panjang gitu kan ya. Kami lebih akan fokus ke layanan, kami akan lebih fokus ke keamanan dan kenyamanan terbang. Oke. Baik, terima kasih Pak Irfan sudah berbagi informasi pagi ini di Kompas Bisnis. Harapannya tentu putusan PKPU ini bisa menjadi langkah awal yang baik untuk perbaikan di tubuh Garuda Indonesia agar bisa terbang lebih tinggi lagi. Pasti. Baik. Terima kasih.